Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Mazmur pasal yang ke-75. Nah, Mazmur ini berbicara tentang apa, saudara? Mazmur ini berbicara tentang bagaimana pernyataan iman dari orang-orang Israel, khususnya bagi pemazmur, bahwa Allah mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah Allah yang adil, hakim yang adil. Bukan hanya sebagai penolong, bukan hanya sebagai Allah itu yang pelindung dan gunung batu, tetapi Allah juga hakim, tetapi hakim yang adil. Nah, maksudnya apa hakim yang adil itu? Mari nanti kita akan baca, kita renungkan, kita pelajari, dan kita mengambil rema di dalamnya. Namun terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri Tuhan dengan ucapan syukur kita. Segala pujian bagimu Tuhan Yesus, segala hormat bagimu Yesus. Engkau Allah yang setia, hakim yang adil, tahtamu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapa
sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Yesus, ajar kami Tuhan. Shalaya kami sembah Kau Tuhan. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku pujikan selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Tuhan, Yesus Tuhan. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku
kuatku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku pujikan selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan, ajar aku Yesus Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap, bersandar hanya kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang dapat kami percaya. Kami melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan, urapi kami, Roh Kudus jamah kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami pelajari, dan kami akan lakukan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita membaca dari Mazmur 75, saudara. Perjanjian Lama halaman sekitar 627. Pada perikop Allah, Hakim yang adil. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Musnahkan, Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermasyhur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikannya. Nah saudara, dari apa yang kita baca ini, kita tahu sekarang bahwa sang pemazmur, ya, dikatakan di sini ditulisnya adalah Asaf, ya. Meskipun judul Mazmur ini mengusung nama Asaf, isinya begitu sesuai dengan keadaan Daud ketika dia naik tahta setelah kematian Saul. Jadi sang penafsir, sang penulis Mazmur ini mengaitkan dengan masa itu dan memperkirakan bahwa Asaf menuliskannya sebagai perwakilan Daud. Asaf sebagai rekanan Daud dalam menulis sajak. Atau bisa juga Daud sendiri yang menulis lalu diserahkannya kepada Asaf yang merupakan pemimpin biduan di dalam bait Allah. Ingat pelajaran kita sejak dari kitab 1 Tawarikh dulu, bahwa Daud selain mempersiapkan untuk pembangunan bait suci, yang nanti pelaksanaannya adalah pada zaman Salomo, tetapi Daud mempersiapkan segala sesuatunya. Baik itu bahan material untuk bait suci,
lalu Salomo sebagai penggantinya, Daud juga mempersiapkan para imam-imam yang akan melayani dalam ibadah atau sembahyang bangsa Israel di Bait Suci. Nah, salah satu petugas di Bait Suci adalah biduan atau penyanyi, atau dalam sekarang ini misalnya worship leader. Nah, mazmur ini diucapkan, dinyanyikan, dimasmurkan dalam keadaan atau dalam posisi ketika bangsa Israel memuji, menyembah Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi saudara, bahwa mazmur ini adalah tentang pengakuan Allah adalah hakim yang adil. Tadi di ayat 9, coba kita lihat dulu ayat 9 saudara. Ada perkataan seperti ini. Ayat 9. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan. Saudara, piala di sini bukan seperti piala-piala yang kita bayangkan itu sebuah lambang atau tanda suatu orang, kelompok atau klub meraih kejuaraan. Bukan, itu bukan piala seperti itu. Piala di sini adalah gambaran mengenai Allah yang murkanya itu ditampung dalam sebuah piala. Piala itu kalau di dalam struktur ibadah bangsa Israel itu isinya minuman anggur, saudara. Piala. Ya. Kalau saudara pernah melihat atau pernah beribadah atau ikut misa di saudara kita di Katolik, di gereja Katolik ya, itu ada sebuah piala isinya anggur. Dan itu hanya imam yang akan meminumnya. Nah, gambaran mengenai Allah yang memberikan orang fasik minuman yang memabukkan dipakai dalam Alkitab sebagai lambang murka dan hukuman Tuhan. Itu seperti piala, isinya anggur, tetapi ini murka Allah isinya. Daud menyatakan bahwa engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Di sini punya pengertian bahwa piala Allah itu diminum siapa saja. Kalau isinya adalah hukuman, maka ini akan mengakibatkan bukannya kehormatan tapi penderitaan. Bukannya kemuliaan tapi hukuman. Jadi kalau nanti saudara baca tentang piala murka Allah gitu ya, isinya seperti itu. Isinya tentang bagaimana Allah ingin menghukum suatu bangsa, manusia, atau suku, atau kerajaan. Tuhan pakai istilah piala cawan murka Allah. Nah, kita kembali ke awal. Mazmur ini sebuah nyanyian syukur ya, dan puji-pujian kepada Allah. Sebab pemazmur sedang mengucapkan firman Allah yang menggambarkan tentang penghakiman ilahi terhadap orang-orang fasik. Pemazmur mengakui tidak ada seorang pun yang terluput daripadanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari hukuman murka Allah. Bahkan tidak ada sesuatu pun ya yang dapat menghalang-halangi hari penghakiman itu. Jadi dalam hal ini pemazmur sedang melantunkan pujian yang isinya firman Allah. Kalau bisa dikatakan tentang nubuatan. Kepastian, keputusan Tuhan atas hukuman bagi orang-orang fasik. Dan ketika Allah menyampaikan itu saudara, tentang firman-Nya itu, pemazmur sangat menyetujuinya. Artinya mengerti, percaya, dan sedang menanti-nantikan hal itu terjadi. Sebab kefasikan harus musnah dari muka bumi. Ketidakadilan harus hilang dari muka bumi ini. Siapa yang bisa memusnahkannya? Siapa yang bisa menghilangkannya? Siapa yang bisa mengusirnya? Selain Tuhan Allah Israel, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang dalam perjanjian baru ini kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dialah hakim yang adil. Jadi selain Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yang menyelamatkan kita dari murka Allah, Yesus juga yang membuat kita mengerti Dia akan menghukum orang-orang yang fasik, yang tidak berjalan di dalam
kebenaran. Meskipun ketika sedang menulis ini, hukuman Allah belum dijatuhkan. Mungkin hukuman Allah sedang menanti saatnya untuk dilakukan oleh Tuhan. Tetapi pemazmur punya keyakinan. Aku setuju dengan firman Allah bahwa suatu kelak nanti orang fasik tidak bisa sembunyi. Orang fasik tidak bisa lari dari hukuman Allah. Nah, dari Mazmur ini saudara, penulis menyatakan rasa syukurnya kepada Allah. Karena telah mengantarkannya ke tahta, yaitu raja, diantar ke tahta. Lalu melihat bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Lihat ayat 2. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tadi saya katakan ya, bisa saja ini ditulis oleh Daud, disampaikan kepada Asaf, pemimpin atau biduan itu untuk dinyanyikan sebagai sebuah pernyataan dari pemazmur atau Daud sendiri. Dia menyatakan rasa syukur, aku orang yang tadinya tidak diperhitungkan. Hanya sebagai gembala kambing domba yang 2-3 ekor itu. Sekarang aku kau dudukkan di atas tahta kerajaan Israel. Itu Daud mengucap syukur. Lalu yang kedua, pemazmur berjanji untuk apa? Melayani. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga melayani untuk kerajaannya. Untuk rakyatnya. Dengan cara apa? Memakai kuasa yang telah diberikan Allah kepadanya. Lihat ayat 3. Saudara. Apabila aku, kata ini firman Tuhan berkata, aku di sini huruf besar, yaitu Tuhan, menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Ayat 11, saudara, mari kita lihat. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikannya. Jadi, karena Allah sudah mengucapkan janjinya seperti ini, maka pemazmur berjanji untuk apa? Melayani Tuhan, melayani bangsanya, melayani rakyatnya, melayani domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Lalu di ayat yang kelima dan keenam, itu merupakan sebuah teguran atas kekurang ajaran orang-orang yang menentang raja naik tahta. Lihat ayat 5 dan 6. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan menikam tanduk. Gitu. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Ini apa artinya? Ada orang-orang yang tidak setuju dengan pemazmur tentang Allah yang akan membereskan orang-orang fasik. Yang kedua, tentang naiknya pemazmur atau Daud naik tahta. Sehingga apa? Orang-orang tidak setuju, orang-orang tidak yakin, orang-orang tidak mendukung Daud. Banyak saudara, tidak semua orang Israel itu setuju dengan Daud naik tahta. Banyak yang iri. Wong Saul saja, raja pertama termasuk mertuanya, dia kan mertua Daud. Ya kan? Itu pun tidak suka. Belum lagi nanti, ya, anak-anak dari keturunan Saul. Kalau nanti kita baca pengertian ini, ya kita masuk ke orang Simei itu, ya, yang mengolok-olok Daud. Itu kan juga tidak suka. Tetapi Daud memberikan sebuah pemaparan. Dia menegur orang-orang yang tidak sepakat sepaham dengan pemazmur ini. Mereka disebut sebagai orang yang pembual. Orang yang berbicara dengan bertegang leher. Ini kerjaannya protes. Kerjaannya hanya mencari kesalahan orang lain. Nah, di dalam Mazmur 17 ini dinyatakan, kalian tergolong orang-orang fasik. Dan nanti kalian akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Sebab cawan murka Allah itu pasti akan dicurahkan. Dengan mengungkapkan bahwa semuanya itu terjadi karena kedaulatan Allah dalam kehidupan anak-anak manusia, maka pemazmur memandang perlu. Ini harus menjadi pelajaran bagi orang Israel, bagi umat Allah
di mana Israel menjadi biji matanya Tuhan. Kembali ke cawan keadilan tangan Tuhan tadi saudara, tentang cawan murka Allah. Ini sebenarnya ajakan untuk orang-orang Israel supaya percaya dan menantikan waktu Tuhan untuk menegakkan keadilan di atas bumi yang sudah rusak parah ini saudara. Pemazmur mengajak kita untuk menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita percayai, Dia adalah hakim atas alam semesta ini. Suatu saat nanti Tuhan akan mengokohkan keadilannya. Kebenaran akan ditegakkan kembali dan kejahatan akan dihancurkan. Dan saudara tahu, iman seperti ini merupakan penghiburan bagi anak-anak Tuhan. Mari kita bercermin di dalam generasi kita ini. Bukankah kita sedang ada di masa-masa ketidakadilan sedang merajalela? Anak-anak Tuhan sedang mengalami sebuah peristiwa atau aniaya. Kebenaran muncul terbalik. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Kejahatan sedang menampakkan diri dengan tidak pakai tedeng aling-aling lagi. Nggak pakai sembunyi-sembunyi lagi. Dosa sudah dipaparkan sedemikian rupa. Kita sedang ada di masa di mana keadilan, ya, kebenaran, kekudusan semakin samar-samar, saudara. Dan sepertinya kita sedang melihat, ini Tuhan kemana ya? Kenapa Allah tidak bertindak? Sama seperti di pembual-pembual, pencemooh-pencemooh itu. Maka di pasal 75 kita belajar, hei orang benar, hei umat Tuhan, hei umat pilihan Tuhan, jangan kamu bersusah hati dan bersedih hati. Ada penghiburan buat kita semuanya. Bahwa suatu kelak nanti, pasti Tuhan akan menghukum orang-orang fasik. Ini seolah-olah kadang kita tidak mengerti mungkin. Tapi bagi orang Israel, bagi bangsa pilihan, ini sebuah penghiburan. Pernyataan untuk menguatkan iman kita. Allah tidak pernah berdiam diri terhadap kejahatan. Kalau nanti kita sampai kepada kitab Habakuk, saudara, kita akan ketemui bagaimana Habakuk berseru-seru kepada Tuhan. Ya, penindasan, penganiayaan, hukum muncul terbalik gitu. Seperti Habakuk menantikan jawaban atas doa-doanya. Demikianlah pemazmur memberikan keyakinan buat umatnya. Umat Allah bahwa Allah pasti akan bertindak. Bumi sudah rusak. Karena ketidakbenaran sedang merajalela. Tetapi pemazmur menguatkan hatinya. Tuhan akan menegakkan kembali tiang-tiang yang roboh. Kebenaran yang sudah roboh akan ditegakkan kembali. Keadilan yang sudah tumbang akan dibangkitkan kembali. Tuhan sendiri akan menentukan waktu penghakimannya. Dan akan menyatakan kedaulatan kuasanya. Sebab Tuhan pasti akan melibatkan dirinya secara langsung dalam proses pengadilan sebagai hakim yang adil itu. Wow, kata Tuhan tadi, aku sendiri. Ya, aku yang menetapkan waktunya. Aku sendiri yang akan menghakimi dengan kebenaran. Ini kan janji Allah. Ini kan pernyataan Tuhan. Masa Allah tidak akan menepatinya? Masa Tuhan akan mengingkarinya? Enggak. Allah pasti akan menggenapinya. Nah, ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, saudara, itu akan menghardik orang-orang fasik yang menolak pemerintahannya, yang tidak sepakat dengan keputusan Tuhan, yang mencibir, ya, yang menolak atas semua kedaulatan Tuhan. Disebut sebagai orang pembual yang meninggikan tanduk mereka. Bahkan ketika mereka berkata-kata dengan cara apa? Bersih tegang leher. Berdebat dengan Tuhan, berdebat dengan kebenaran, berdebat dengan imam-imam Tuhan, dengan raja yang dipilih Tuhan. Itu disebut sebagai orang fasik.
Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Dan kalau tiba waktunya, sudah mereka gak ada tempat lagi. Mereka tidak akan pernah bisa mengelak dari hukuman Tuhan. Sebab apa? Tangan Tuhan itu mengatur setiap peristiwa. Allah berdaulat melaksanakan penghakimannya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Apa yang ditinggikan Allah, gak ada satupun yang sanggup merendahkannya. Dan kalau Tuhan sudah merendahkan seseorang, tidak satupun yang sanggup meninggikannya. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita semua. Nah saudara, pada bagian akhir, ya, bagian akhir ayat ke-9, perhatikan baik-baik. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Dari ayat ini, saya punya pengertian begini, saudara. Allah sedang meramu racikan cawan murkanya. Bumbu-bumbu apa? Hukuman-hukuman apa? Ya, yang akan dituangkan dalam cawan murka Allah itu. Dan itu bukan hanya dituangkan secara membabi buta, saudara. Tetapi apa? Itu diminumkannya kepada orang-orang fasik sampai pada ampas-ampasnya. Artinya dari awal sampai akhir, saudara. Kalau kita meramu atau meracik minuman gitu ya, kan walaupun sedikit mungkin ada ampas-ampasnya gitu ya. Nah, kadang yang diminum itu cairannya, ampasnya dibuang. Tetapi dalam cawan muka Allah ini, Allah sendiri menyatakan, mereka bukan hanya minum cawan murkaku, tapi sampai ampas-ampasnya aku akan masukkan ke mulut mereka. Wow. Dan hanya Allah yang sanggup melakukannya. Kalau Tuhan seolah-olah saat ini belum melakukan keadilannya, ayo kita punya pengertian, dia sedang meramu. Sedang meramu minuman cawan murkanya itu. Supaya nanti tiba waktunya, Tuhan akan melakukannya. Allah tidak akan pernah menunda-nunda lagi penghakimannya. Ia akan melakukannya dengan tegas dan tuntas. Sehingga kekuatan orang-orang fasik akan dihancurkan. Dan kekuatan orang-orang benar akan dinyatakan. Atas perbuatan ini, umat Tuhan akan bersyukur kepada Allah. Menyerukan namanya. Menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Kepada generasi ke generasi. Dan mereka akan bersorak-sorai. Bermazmur bersama-sama. Wow, indahnya. Ya saudara, renungan kita adalah rema yang dapat kita ambil adalah begini. Kesabaran Tuhan karena ketidakadilan manusia itu pasti akan berakhir. Allah tidak disebut sebagai maha sabar, tetapi Allah panjang sabar. Akan tiba saatnya bagi Tuhan untuk tidak lagi bersabar terhadap kelaliman dunia ini. Dan tugas kita berdoa, menantikan waktu Tuhan, dan bersyukur atas pertolongan Tuhan. Sebab Dia adalah hakim yang adil. Dan itulah Mazmur 75. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang. Kalau seolah-olah keadilan di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah komunitas kami, itu kok merajalela. Kok sepertinya Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak sedang melakukan keputusannya? Kami tahu sekarang dengan membaca dan mempelajari Mazmur 75, kami mengerti kalau Allah belum melakukan penghukuman, Dia sedang meramu cawan murkanya itu. Supaya hukuman itu sampai kepada bangsa-bangsa yang fasik. Bukan hanya minuman tapi sampai ampas-ampasnya akan dijejalkan Tuhan dalam mulut mereka. Dan kalau itu terjadi, kebenaran, keadilan akan ditegakkan kembali.
Dan berita ini, firman ini, nubuatan ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami orang-orang benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hakim yang adil. Selalu membela anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran dan menjauhi kefasikan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang bermain. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.